Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili PLT Kepala BPS Kota Cirebon akan menyampaikan rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen bulan Desember 2025 dan perkembangan pariwisata bulan November 2025 di Kota Cirebon. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Desember 2025. Berikut ini merupakan catatan peristiwa perkembangan harga sejumlah komoditas. Komoditas cabai rawit, kenaikan harga cabai rawit dari bulan sebelumnya terjadi karena stok yang terbatas. Penurunan produksi tanaman hortikultura bisa terjadi karena curah hujan yang relatif tinggi, sehingga rentan terhadap penyakit dan hama. Informasi ini bersumber dari republika.co.id. Komoditas daging dan telur ayam ras. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan biaya produksi yang meningkat. Pakan ternak berupa jagung dan konsentrat mengalami kenaikan harga. Selain itu, biaya distribusi dari wilayah produsen juga terpantau semakin mahal. Informasi ini bersumber dari bisnis.com. Komoditas bahan bakar minyak atau BBM. Badan usaha penyedia BBM baik pemerintah dan swasta memberlakukan kenaikan harga sejak 1 Desember 2025. Khusus Pertamina, kenaikan harga terjadi untuk jenis BBM non-subsidi. Informasi ini bersumber dari cnbcindonesia.com. Selanjutnya, komoditas bawang merah. Panen bawang merah pada sejumlah wilayah produsen mendorong stabilitas harga pasar, yakni penurunan harga yang terjadi karena stok yang melimpah. Informasi ini bersumber dari kabarika.id. Selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi mengenai angka inflasi bulan Desember tahun 2025. Inflasi bulan ke bulan atau secara month-to-month, yakni kondisi Desember 2025 dibandingkan November 2025, terjadi sebesar 0,42%. Adapun inflasi tahun ke tahun atau secara year on year, yakni kondisi Desember 2025 terhadap Desember 2024, terjadi sebesar 2,86%. Sama halnya dengan inflasi tahun ke tahun, inflasi tahun kalender atau secara year to date, yakni kondisi Desember 2025 dibandingkan Desember 2024, terjadi sebesar 2,86%. Perkembangan inflasi bulan ke bulan selama tahun 2025 tampak berfluktuasi dan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2025 sebesar 1,94%. Untuk bulan-bulan selanjutnya relatif terjaga hingga pada Desember 2025 terjadi sebesar 0,42%. Selanjutnya, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month. Sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan rincian sebagai berikut. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,87% dengan andil sebesar 0,27%. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,02% dengan andil mendekati 0%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan harga. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,06% dengan andil mendekati 0%. Kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,06% dengan andil mendekati 0%. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,36% dengan andil sebesar 0,04%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,21% dengan andil mendekati 0%. Kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan harga. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 0,63% dengan andil sebesar 0,10%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,12% dengan andil sebesar 0,01%. Selanjutnya adalah informasi terkait inflasi tahun kalender atau secara year to date, yakni kondisi Desember 2025 terhadap Desember 2024, terjadi sebesar 2,86%. Perkembangan inflasi tahun kalender selama tahun 2025 berfluktuasi dari bulan Januari hingga bulan Juli 2025. Adapun untuk bulan Agustus hingga Desember 2025 cenderung meningkat. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year to date dapat dirinci sebagai berikut.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,04% dengan andil sebesar 1,62%. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,57% dengan andil sebesar 0,05%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil sebesar 0,04%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,15% dengan andil sebesar 0,05%. Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 5,62% dengan andil sebesar 0,12%. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,04% dengan andil sebesar 0,11%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 1,04% dengan andil sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 4,84% dengan andil sebesar 0,24%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 3,21% dengan andil sebesar 0,49%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 3,33% dengan andil sebesar 0,15%. Selanjutnya, informasi mengenai inflasi tahun ke tahun atau secara year on year, yaitu kondisi Desember 2025 terhadap Desember 2024 terjadi sebesar 2,86%. Adapun perkembangan inflasi tahun ke tahun selama tahun 2025 cenderung mengalami peningkatan hingga di bulan Desember mencapai 2,86%. Selanjutnya, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year atau tahun ke tahun dapat dirinci sebagai berikut. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,04% dengan andil sebesar 1,62%. Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,57% dengan andil sebesar 0,05%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil sebesar 0,04%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,15% dengan andil sebesar 0,05%. Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 5,62% dengan andil sebesar 0,12%. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,04% dengan andil sebesar 0,11%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 1,04% dengan andil sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 4,84% dengan andil sebesar 0,24%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 3,21% dengan andil sebesar 0,49%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 3,33% dengan andil sebesar 0,15%. Selanjutnya, saya menyampaikan informasi mengenai inflasi di Provinsi Jawa Barat dan juga inflasi di kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2025. Pada Desember 2025, indeks harga konsumen untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 110,15, inflasi bulan ke bulan atau month to month sebesar 0,43%, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender sebesar 2,63%, dan inflasi year on year atau tahun ke tahun sebesar 2,63%. Jika dibuat perbandingan antar kota di Provinsi Jawa Barat untuk inflasi bulan ke bulan atau month to month, tertinggi terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,69% dan terendah di Kabupaten Majalengka sebesar 0,29%. Adapun inflasi year to date atau tahun kalender, tertinggi berada di Kota Sukabumi sebesar 3,14% dan terendah di Kabupaten Subang sebesar 2,11%. Sama halnya dengan inflasi tahun kalender, untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, tertinggi berada di Kota Sukabumi sebesar 3,14% dan terendah di Kabupaten Subang sebesar 2,11%.
Selanjutnya, kami menyampaikan informasi 10 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi tertinggi pada bulan Desember 2025 secara man-to-man atau bulan ke bulan dibandingkan dengan November 2025. Komoditas dengan andil inflasi tertinggi antara lain cabai rawit dengan andil sebesar 0,1352%, kemudian daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,1279%, komoditas bakso siap santap dengan andil inflasi sebesar 0,049% dan seterusnya. Adapun komoditas dengan deflasi tertinggi antara lain cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,0887%, komoditas bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,0296% dan komoditas tomat dengan andil deflasi sebesar 0,0141% dan seterusnya. Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan perkembangan inflasi dari bulan ke bulan untuk sejumlah komoditas dengan andil inflasi maupun deflasi tertinggi di Kota Cirebon. Perkembangan inflasi komoditas cabai rawit selama 12 bulan terakhir di tahun 2025, cabai rawit cenderung mengalami inflasi. Selama periode 2022 hingga 2025, cabai rawit mengalami inflasi tertinggi pada bulan ini, yaitu bulan Desember 2025 sebesar 121,91% dengan andil inflasi sebesar 0,14%. Adapun deflasi terdalam terjadi di bulan April 2025 sebesar 36,66% dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Selanjutnya, perkembangan inflasi komoditas daging ayam ras. Selama 12 bulan terakhir tahun 2025, daging ayam ras cenderung mengalami inflasi. Selama periode 2022 hingga 2025, daging ayam ras mengalami inflasi tertinggi pada bulan September 2025 sebesar 16,32% dengan andil inflasi sebesar 0,29%. Adapun deflasi terdalam terjadi pada bulan April 2025 sebesar 10,08% dengan andil deflasi sebesar 0,19%. Selanjutnya, perkembangan inflasi komoditas telur ayam ras. Selama 12 bulan terakhir tahun 2025, telur ayam ras cenderung mengalami inflasi. Selama periode 2022 hingga 2025, telur ayam ras mengalami inflasi tertinggi pada bulan Maret 2024 sebesar 12,11% dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Adapun deflasi terdalam terjadi pada bulan September 2023 sebesar 10,84% dengan andil deflasi sebesar 0,13%. Selanjutnya adalah perkembangan inflasi komoditas cabai merah. Selama 12 bulan terakhir di tahun 2025, cabai merah juga cenderung mengalami inflasi. Selama periode 2022 hingga 2025, cabai merah mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari 2025 sebesar 74,10% dengan andil inflasi sebesar 0,14%. Adapun deflasi terdalam terjadi pada bulan September 2024 sebesar 39,76% dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Selanjutnya, perkembangan inflasi komoditas bawang merah. Selama 12 bulan terakhir tahun 2025, bawang merah cenderung mengalami deflasi. Selama periode 2022 hingga 2025, bawang merah mengalami inflasi tertinggi pada bulan Maret 2025 sebesar 70,81% dengan andil inflasi sebesar 0,27%. Adapun deflasi terdalam terjadi pada bulan Juli 2024 sebesar 30,51% dengan andil deflasi sebesar 0,14%. Selanjutnya, kami juga menyampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi tertinggi secara year to date atau tahun kalender Desember 2025 dibandingkan Desember 2024. Komoditas dengan andil inflasi tertinggi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,2054%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,149%, serta akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,1257% dan seterusnya. Adapun komoditas dengan deflasi tertinggi pada Desember 2025 antara lain tarif kereta api dengan andil deflasi sebesar 0,0291%, bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,0282%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,0187% dan seterusnya.
Kami juga menyampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi tertinggi dari tahun ke tahun atau secara year on year, yakni Desember 2025 dibandingkan Desember 2024. Komoditas dengan andil inflasi tertinggi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,2054%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,149%, akademi atau perguruan tinggi dengan andil inflasi sebesar 0,1257%. Adapun komoditas dengan deflasi tertinggi antara lain tarif kereta api dengan andil deflasi sebesar 0,0291%, bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,0282%, komoditas pisang dengan andil deflasi sebesar 0,0187%, dan seterusnya. Berikut ini merupakan ringkasan inflasi bulan Desember 2025 untuk Kota Cirebon. Tingkat inflasi umum pada bulan Desember 2025 terjadi inflasi dari bulan ke bulan atau secara mantuman sebesar 0,42%. Inflasi tahun ke tahun atau secara year on year sebesar 2,86%. Dan inflasi tahun kalender atau secara year to date sebesar 2,86%. Penyumbang utama inflasi di bulan Desember 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, cabai hijau, jagung manis, sawi putih atau pecai atau pitsai, daging sapi, ikan mujair, dan kangkung. Adapun penyumbang utama inflasi bulan Desember 2025 dari tahun ke tahun atau secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,62%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain daging ayam ras, sigaret kretek mesin, beras, cabai rawit, telur ayam ras, jeruk, sigaret kretek tangan, pepaya, wortel, dan cabai merah. Selanjutnya, kami akan menyampaikan rilis berita resmi statistik perkembangan pariwisata bulan November 2025 di Kota Cirebon. Berikut ini merupakan catatan peristiwa terkait dengan kondisi pariwisata di Kota Cirebon. Antara lain kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon naik sebesar 40% akibat adanya festival seni yang siap mendongkrak pariwisata. Informasi ini bersumber dari DIS CRB, kemudian Cirebon Batik Festival 2025 resmi dibuka Ibu Wali Kota Cirebon yang bisa mendongkrak pariwisata Kota Cirebon. Informasi ini bersumber dari dkukmpp.cirebonkota.go.id. Baik, perkembangan pariwisata dapat dilihat dari perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus yang mendatangi Kota Cirebon. Pada November 2025, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 254,11 ribu perjalanan. Kondisi ini meningkat dari bulan sebelumnya atau secara mantuman, yakni kondisi November 2025 dibandingkan Oktober 2025 sebesar 0,86% dan juga meningkat secara year on year jika dibandingkan November 2024 sebesar 25,87%. Berikut ini merupakan perbandingan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dari bulan Januari hingga November. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2025, jumlah perjalanan Wisnus tertinggi terjadi di bulan Januari hingga November tahun 2025. Jumlah perjalanan Wisnus mencapai 2,77 juta perjalanan. Perjalanan Wisnus periode Januari hingga November 2025 ini meningkat sebesar 35,94% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat penghunian kamar atau TPK hotel. Berikut ini merupakan informasi TPK gabungan hotel bintang dan non-bintang di Kota Cirebon pada bulan November 2025. Pada bulan November 2025, TPK gabungan hotel bintang dan non-bintang di Kota Cirebon mencapai 43,83%. Kondisi ini meningkat dari bulan sebelumnya atau secara mantuman sebesar 0,95 poin persen dan juga meningkat dari tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu November 2024 atau secara year on year sebesar 0,19 poin persen. Selanjutnya, di sini terdapat perbandingan TPK hotel untuk TPK hotel bintang dan TPK hotel non-bintang.
Dari grafik dapat kita lihat bahwa TPK hotel bintang cenderung lebih tinggi dibandingkan TPK hotel non-bintang. Pada bulan November 2025, TPK hotel bintang di kota Cirebon mencapai 52,51%. Kondisi ini meningkat sebesar 0,95 poin persen jika dibandingkan dengan Oktober 2025 atau secara mantuman, namun menurun sebesar 1,34 poin persen jika dibandingkan dengan November 2024 atau secara year on year. Adapun TPK hotel non-bintang pada bulan November 2025 mencapai 23,76%. Kondisi ini meningkat sebesar 0,95 poin persen jika dibandingkan Oktober 2025 atau secara mantuman, dan meningkat 0,95 poin persen jika dibandingkan November 2024 atau secara year on year. Selanjutnya, perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari rata-rata lama menginap tamu atau RLMT hotel. Berikut ini merupakan gambaran RLMT gabungan hotel bintang dan non-bintang di kota Cirebon pada bulan November 2025. Pada bulan November 2025, rata-rata lama menginap tamu gabungan hotel bintang dan non-bintang di kota Cirebon mencapai 1,29 hari. Kondisi ini meningkat sebesar 0,04 poin dari bulan Oktober 2025 atau secara mantuman, namun menurun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan November 2024 atau secara year on year. Selanjutnya kami juga menampilkan perbandingan rata-rata lama menginap tamu untuk hotel bintang dan non-bintang pada bulan November 2025 di kota Cirebon. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama menginap tamu lebih tinggi pada hotel bintang dibandingkan hotel non-bintang. Untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang di kota Cirebon pada bulan November 2025 mencapai 1,35 hari, yakni meningkat sebesar 0,05 poin jika dibandingkan Oktober 2025 atau secara mantuman, namun menurun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan November 2024 atau secara year on year. Adapun rata-rata lama menginap tamu untuk hotel non-bintang pada bulan November 2025 mencapai 1,03 hari. Kondisi ini meningkat sebesar 0,01 poin jika dibandingkan Oktober 2025, namun menurun sebesar 0,03 poin jika dibandingkan November 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan berikut. Sekian informasi mengenai rilis berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen pada bulan Desember 2025 dan juga perkembangan pariwisata pada bulan November 2025 di Kota Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.